Jadi ada nih satu peristiwa yang menurut saya itu unik. Jadi waktu tahun 2018 saya naik haji sama papahnya Adit. Waktu itu saya pakai baju hitam, pakai cadar, pakai semuanya hitam dan malam. Ada nggak achievement yang terbesar yang misalkan dokter sudah capai, yang dulu pun dokter nggak tahu nih, wah bisa nyampe sini ternyata gitu. Ada nggak achievement terbesar yang dokter udah dapat gitu? Kebahagiaan buat saya adalah pencapaian. Pencapaian itu karena menurut saya nggak semuanya harta benda itu adalah pencapaian. Jadi ilmu yang saya punya itu adalah pencapaian, anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Kira-kira ada pemikiran nggak dokter? Ada rencana nggak buka cabang lagi di Indonesia, klinik, ataupun kayak di luar negeri? Karena kan tadi kita ngobrol, dokter ada klien dari Swiss, dari mana, dari luar-luar dan lain-lain gitu. Welcome aja fam. Jadi hari ini kita udah janjian dengan dokter gigi paling terkenal di Indonesia, yaitu Dr. Devia. Jadi sekarang gue udah memilihin beberapa model jam tangan yang ada di Raja Jam. Nah kita lihat nih apakah pilihan gue sesuai dengan taste dia, dengan fashion dia, dan dengan lifestyle dia. Nah, kita sekarang udah nyampe nih di tempat Dr. Devia, dokter gigi yang paling terkenal di Indonesia. Jadi nggak usah banyak basa-basi, kita langsung masuk aja deh. Kita langsung masuk aja untuk ketemu Dr. Devia. Waduh. Halo dokter. Halo dokter. Thank you dokter udah ngundang kita, udah memperbolehkan kita untuk lihat-lihat di, wah ini klinik yang megah menurut saya ya. Nah, kalau boleh tanya-tanya sedikit nih dok, biasanya selain dokter, biasanya kesibukan sehari-hari itu ngapain? Saya kan seorang dokter gigi, jadi selain saya praktek, saya juga ngurusin, karena ibu ya, ngurusin suami, ngurusin anak, dan kita juga punya organisasi gitu. Ada Persatuan Perempuan Pengusaha Indonesia, ada saya ketua IFA juga, Ikatan Fashion Estetik, jadi banyak organisasi lah, banyak organisasi kajian, ada. Wah ada banyak banget ya. Waduh ini sibuk sekali nih dokter Devi ini sibuk sekali. Kita lumayan bersyukur bisa dapat waktu dari dokter Devia juga nih. Nah oke, sekarang mungkin kita coba lihat-lihat kali ya. Di sini tuh ada berapa ruangan sih dokter di sini? Kalau klinik kita ini ada 7 ruang praktek, ada laboratorium, terus ada bedah gigi, ada tempat ibadahnya juga. Ada tempat ibadahnya juga ya. Tadi aku juga udah lihat-lihat ada tempat meetingnya gitu-gitu juga ya. Juga ada salonnya gitu. Wah, lengkap berarti ya. Boleh mungkin kita lihat salah satu ruangannya nggak dokter? Iya boleh. Nah, ini salah satu poli gigi kita. Oke. Ini salah satu ruangannya ya. Iya. Oke, ini ruangan untuk apa dokter kalau boleh tahu? Ini ruang pemeriksaan, jadi semua poli kita itu ada beberapa poli di sini, ruangan poli 2 kita bilang, tapi ini untuk semua tindakan bisa dilakukan di sini, kecuali kita punya khusus ruangan itu kayak perawatan orto, kawat gigi itu kita punya khusus ruangan sendiri. Terus untuk perawatan saraf, untuk gigi itu juga punya ruangan khusus sendiri, tapi kalau ini dan semua lainnya itu bisa dipakai untuk semua tindakan. Kita punya ruangan VVIP-nya di atas di lantai 4. Oh, di lantai 4 ya ruangan VVIP-nya ya? Oke. Berarti memang dari segala jenis problem gigi itu memang bisa ya? Bisa, karena di sini kita banyak spesialisnya, ada spesialis anak, ada spesialis meratakan gigi, ortodonti, ada dokter perio itu jaringan gigi,
ada dokter bedah mulutnya juga. Kebetulan saya salah satu dokter bedah mulut. Oke. Terus ada dokter konservasi. Kita semua spesialisnya lengkap. Makanya ruangannya kita bikin sesuai dengan jumlah spesialis yang ada. Oke. Berarti jumlah dokter di sini kira-kira ada berapa dokter? Kalau dokternya di sini ada 10. Ada 10 ya, termasuk dengan dokter sendiri ya? Dengan saya sendiri. Oke. Kemarin jadi saya udah juga lihat-lihat Instagram dokter kan. Lihat Instagram dokter itu memang salah satu spesialisnya di veneer dan implan ya, estetik ya. Yes, ini lumayan bagus banget sih menurut saya ya. Dari jenis desainnya dan lain-lain. Oke. Ini kira-kira ruangan yang mungkin paling sering dokter pakai kali ya. Iya. Yang biasanya dokter pakai palingan boleh nih. Nah, kita lihat nih yang biasanya dokter Devia ini berdiam di sana gitu. Nah, jadi sekarang kita mau lihat ruangan yang biasanya dokter Devia nih. Ini poli 6. Ini salah satu ruang VIP kita. Wah, ini ruangan VIP ya. Oke, jadi biasanya dokter ini kalau praktek di sini berarti ya? Iya, rata-rata di ruang sini sama ruang sana. Oke. Berarti yang kesini juga tamu-tamu VIP kebanyakan di sini juga Iya. berarti ya? Kebanyakan pasien kita VIP, jadinya di sini semua. Jadi di sini semua. Tapi biasanya di sini dokter melakukan perawatan apa nih dok? Biasanya di sini? Semuanya veneer, implan, karena ini alatnya ada khusus buat implannya. Jadi alat ini udah punya kecanggihan tersendiri, jadi punya semua sistem ada di sini. Oke. Nah, ini dok, kalau boleh tahu dok, ini kan jujur aku lihat kan desainnya lumayan megah ya. Di sini ada furniture atau enggak ada kayak barang yang mungkin yang paling wah ini lumayan mahal nih gitu. Itu investment yang emang lumayan bagus nih. Ada nggak dok di sini? Kalau sini yang paling mahal ya pasti ini. Pasti ini ya bangkunya ya. Bangkunya ya. Iya, malah ya? bangkunya paling mahal. Karena ini kita custom di Jerman. Oh, custom di Jerman. Yes. Jadi ada kisaran nggak dok? Boleh nggak aku tahu kisaran kayak boleh, kira-kira berapa nih bangku untuk bangku begini dok? Ini kita belinya 1,65 M. 1,65 M, 1,65 M nih untuk bangku nih. Khusus tamu VIP juga berarti kan di sini kan. Wah. Tapi emang kalau boleh tahu keunggulannya apa dok dengan harga? Dia bunyinya lebih halus dan semua sistemnya otomatis, jadi dia bergerak sendiri. Terus dia ininya biasanya kan orang pakai kabel, ini nggak ada kabel, injekannya wireless. Jadi dia ada lampunya juga di bawah, di semua ininya ada lampunya pas kalau nyala. Dan dia sistemnya biasa kan kita tarik ini dia ada pincitan dan dia ada masasnya juga. Waduh, nah enak banget nih. Yang mau perawatan gigi di sini udah tenang aja, udah pasti enak berarti. Ini berarti 1,65 miliar. Waduh, gila. Yang penting sih dia suaranya jauh lebih halus. Speech-nya biar tak jatuh. Iya. Oke. Yes. Oke. Nah, berarti ini emang biasanya ruangan yang biasanya dokter praktek ya di sini ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lagi di ruangan yang selanjutnya nih, ruangan meeting room nih. Nah, biasanya untuk apa dokter ini meeting room dia? Jadi ruangan meeting ini biasanya buat kita optional meeting sehari-hari. Kalau kita perlu meeting dengan tim, kita meeting di sini. Dan ini juga sesuai dengan kebutuhan daripada pasien kita yang semuanya kan pekerja, orang sibuk, sehingga mereka itu kan kadang-kadang saya mau praktek, mau periksa dok, tapi saya nggak bisa dok kelamaan karena saya perlu meeting. Jadi kita siapkan ruang meeting. Oke. Boleh kita lihat nggak dok? Boleh. Oke, siap. Kita lihat nih. Wah. Ini ada ruang karaoke-nya juga sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi mereka kalau nunggu lama biasanya boleh karaoke di sini. Bisa karaoke di sini. Iya. Oke. Jadi untuk pasien yang mungkin lagi mau meeting, lagi mau nunggu dengan santai bisa nunggu di sini ya. Bisa nunggu di sini ya. Wah, enak banget sih ya di sini ya. Nah, ini nih dok, ini kan kalau aku lihat kan secara brandingan kan memang lumayan high end ya. Nah, ada nggak sih dibalik kenapa dokter membuat klinik ini menjadi klinik yang
high end gitu? Karena memang tujuan saya sebenarnya menjadikan Indonesia ini sebagai wisata medis. Jadi, jadi untuk mendatangkan orang luar untuk bisa berobat ke Indonesia dengan semua fasilitas yang kita punya, sehingga selain dari skill dan kemampuan dokternya, kita juga menyediakan tempat yang mereka juga nyaman gitu. Jadi dan juga masyarakat Indonesia yang biasa sering keluar negeri, nah mereka sudah nggak jauh-jauh lagi keluar negeri gitu. Iya, dia bisa di Indonesia, betul. Dan gitu. tapi ada ya klien dari luar negeri? Ada ya. Iya. Kita banyak tuh dari Singapura, Malaysia, Cina, dari Paris juga ada, dari Swiss juga ada. Wah, gila. Waduh, keren banget nih Dokter Devia. Jadi Dokter Devia ini ingin mensupport jadi orang-orang kalau misalkan memang ada keperluan medis untuk di bidang gigi, nggak usah jauh-jauh nih keluar. Iya, nggak usah keluar gitu. Jadi karena kan kita ikut mensupport pemerintah, karena kan kalau kita orang Indonesia sendiri pergi berobat ke luar negeri, berarti devisa negara kan akan terpengaruh. Dan untuk mendatangkan orang luar datang ke Indonesia juga mempengaruhi devisa negara. Yes, wah, oke deh. Nah, buat kita sekarang daripada ini kita langsung ngobrol lebih dalamnya aja nih. Kita ngobrol lebih dalam nanti di bawah di next session kita. Oke. Oke dokter, dari tadi kita kan udah lihat-lihat, kita udah lihat-lihat klinik dokter dan lain-lain. Nah sekarang aku mau ngobrol sedikit nih mengenai bisnis dari Dokter Devia ini. Nah, kalau boleh tahu nih dok, dari sekian banyak fokus di kedokteran gigi ini, kenapa yang dokter tonjolkan sekarang itu di implan dan veneer? Jadi gini, karena memang implan dan veneer itu adalah bagian dari estetik. Sementara saya itu kan pecinta estetik, dan untuk pasien-pasien kita yang veneer itu sebenarnya kepopuleran kita memang di situ, karena memang saya lebih menggali ilmu saya itu lebih ke arah sana. Karena kan pertama untuk implan itu saya seorang bedah mulut, dan memang implan itu bagian daripada pekerjaan sana. Implan itu untuk implan kan juga harus ada estetiknya, kan harus ada giginya, saling berhubungan. Itulah makanya saya lebih mempopulerkan, lebih terkenal sih dengan veneer dan implannya. Karena kita ini salah satu pemasang implan terbanyak di Indonesia dari tahun udah 4 tahun berturut-turut. Oh, udah 4 tahun ini kan berturut-turut. Ada piagamnya, ini adalah kita sebagai pemasang implan terbanyak se-Indonesia. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya aku lihat tadi kan dokternya terkenal banget dengan veneer dan implannya. Tadi juga di layar depan ada banyak banget nih kayak artis-artis pada datang untuk mungkin ada permasalahan gigi atau untuk veneer dan implan. Nah, siapa sih dok artis yang paling terkenal di sini yang pernah ke sini itu siapa? Tadi aku lihat ada Nikita Mirzani, ada Atta Halilintar. Nah, ada siapa lagi dok yang terkenal? Ada Deddy Corbuzier, sama Sabrina, Melly Guslo, Yuni Sara, banyak banget. Banyak banget. Ada Adi. Berarti artis-artis papan atas. Alhamdulillah ada Ola Ramlan. Oke, artis papan atas itu kebanyakan, tapi dia veneer giginya atau gimana dia biasanya? Kebanyakan veneer, tapi ada juga yang implan gitu. Ada perawatan juga. Macam-macam berarti ya. Ya. Oke. Karena memang di dunia kedokteran ini aku cuma tahu 2 dokter sebetulnya yang terkenal sekarang, yang Dokter Devia sama Dokter Richard Lee. 2 itu aja yang sekarang memang secara brandingan, secara sosial media memang lumayan ada lah di atas ya. Thank you loh, generasi Genza juga masih kenal kita gitu. Iya. Nah dok, aku mau nanya lebih dalam lagi nih dok. Ada nggak sih dok kayak pengalaman yang mungkin yang kayak ngeselin, yang kayak memorable ketika dokter menjalankan bisnis ini gitu? Pasti ada lah ya, namanya kita berhadapan dengan manusia, itu pasti ada pada saat kita mood kita nggak bagus, jadi kita ada keselnya, ada marahnya, tapi bagaimanapun itu kita harus bisa meredam diri kita sendiri, bersahabat dengan diri kita sendiri, karena semua itu kan adalah klien, semua itu adalah
usaha namanya bisnis ya. Jadi bisnis itu harus benar-benar kita jaga gitu. Jadi dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita harus memahami kondisi-kondisi yang misalnya kita lagi kesel, kita harus tidak lihatkan keselnya ke orang gitu. Dan itu memang saya manage gitu. Iya. Iya, untuk sampai di poin ini juga pasti ada banyak banget ya journey yang memang dokter jalani dari naik turunnya dan lain-lain. Yes. Oke, dokter. Nah, kalau misalkan tadi kan aku nanya tentang kekesalan atau enggak kayak yang memorable. Nah, sekarang yang aku mau nanya, ada nggak achievement yang terbesar yang misalkan dokter sudah capai, yang dulu pun dokter nggak tahu nih, wah bisa nyampe sini ternyata gitu. Ada nggak achievement terbesar yang dokter udah dapat gitu? Kalau saya sih, achievement itu buat saya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan buat saya adalah pencapaian. Pencapaian itu karena menurut saya nggak semuanya harta benda itu adalah pencapaian. Ilmu yang saya punya itu adalah pencapaian, anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Dan itu menurut saya kebahagiaan dan kesuksesan itu pencapaian buat saya. Setiap orang mempunyai pencapaian yang berbeda-beda. Achievement yang saya dapatkan itulah saya membahas happy dan bahagia. Itu yang menjadikan saya sampai sekarang itu walaupun udah umur segini tetap bersemangat gitu. Karena saya happy menjalankan semua yang saya lakukan, walaupun dari pagi sampai siang sampai malam gitu. Kadang-kadang bisa sampai jam 1 malam kita bekerja. Karena saya melakukan dengan happy, ya saya itulah pencapaian yang saya rasakan gitu. Jadi bahagia memang buat bahagia memang unsur yang penting sekali ya di kehidupan dokter Devia ini berarti ya. Walaupun materi itu ada di balik itu, tapi yang paling penting buat saya bahagia karena saya mau hidup saya bahagia dunia akhirat. Oke. Aku juga sempat lihat-lihat nih Instagram dokter dan lain-lain. Dokter ini memang brandingannya lumayan bagus kan ya? Masya Allah. Lumayan bagus ya. Itu proses untuk membangunnya itu berapa lama dokter? Saya itu lumayan lama membangun branding ini karena branding itu tidak akan menjadi seperti sekarang kalau memang kita tidak memikirkan bagaimana kita membangun branding diri kita sendiri. Jadi kita harus membuat diri kita sendiri untuk mempunyai image. Image itu sangat penting. Nah, image itu terbentuk dari cara kita berkomunikasi dengan, cara kita bersikap, cara kita berpakaian itu sangat penting. Jadi saya sangat menjaga banget penampilan. Saya sangat menjaga bagaimana saya harus berkomunikasi dengan banyak orang gitu, masuk ke semua kalangan, mulai dari bawah atas saya bisa bergaul. Dan itu menurut saya karena branding itu bukan hanya diri kita, orang pun juga harus terlihat mengakui keberanian kita. Karena kalau semua orang maksudnya mengakui itu, mereka lihat bagaimana kita berproses, mereka lihat bagaimana kita menata hidup kita menjadi lebih terarah, lebih menjadi lebih baik. Itu kan proses. Jadi untuk branding itu sini memang saya membranding diri untuk menjadikan maksudnya kalau dalam pergaulan itu kita mau berada di mana nih? Iya, betul. Kalau kita mau berada di high end, kita berlaku harus orangnya high end, orang gitu. high end, betul. Supaya orang high end memang menilai kita orang high end. Iya. Kalau kita memperlakukan diri kita sendiri di bawah, ya kita akan tidak terbranding di atas. Nah, karena kan kalau di apapun pekerjaannya, kita mau di mana sih? Ada yang low, ada yang high, ada yang medium, ada yang high. Kita mau main di mana? Kita membranding diri kita mau di mana gitu. Karena branding diri itulah menentukan kelas kita nanti berada di mana. Oke, iya. Soalnya aku juga lihat di prosesnya Instagram, lama sih. aku lihat di Instagram kayak dokter juga waktu itu ada kolaborasi ini ya, fashion show sama fashion, perhiasan, habis itu sama Ivan Gunawan juga ya. Nah itu memang mungkin salah satu strategi untuk membuat brandingan itu berarti ya. Jadi kita saling support karena kita butuh orang. Jadi kita nggak bisa besar kalau kita sendiri. Kita punya teman-teman yang kebetulan juga sama-sama besarnya. Kita kolaborasi itu untuk membuat kita kan kalau misalnya kita hanya punya lingkungan segini, teman kita punya lingkungan di sini. Kalau kita kolaborasi kan lingkungan itu saling masuk, saling masuk kan. Jadi lebih besar dia ya. Lebih besar. Jadi
itu yang saya bangun. Kenapa saya sering tampil di acara manapun? Yes. Itu adalah bagian dari bagaimana saya membranding diri. Oke, wah keren banget dokter. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dokter. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol katanya dokter pengen membuat orang-orang itu datang ke Indonesia untuk medis, berobat gigi Wisata gitu ya. medis, ya. Yes, wisata medis. Nah, kira-kira ada pemikiran nggak dokter? Ada rencana nggak buka cabang lagi di Indonesia, klinik ataupun kayak di luar negeri? Karena kan tadi kita ngobrol dokter ada klien dari Swiss, dari mana dari luar-luar dan lain-lain gitu. Pastilah kita memang anak-anak saya yang sekarang ini lagi kita progres untuk membuka cabang-cabang di kalau perlu itu seluruh Indonesia supaya masyarakat semuanya terlayani dengan baik. Karena kenapa? Semua orang itu punya kayak saya aja punya prinsip saya mau bikin sesuatu yang berbeda karena menurut saya masyarakat itu harus teladani sesuai dengan struktur kesehatan giginya. Yes. Nah, saya memprogram itu supaya masyarakat Indonesia terlayani semuanya dengan konsep yang kita punya gitu. Nah, konsep itu akan kita karena kan banyak banget pasien yang pengen diladeni sama klinik kita tapi kemampuannya kurang misalnya. Nah, itu yang kita bikin yang mediumnya gitu. Nanti mungkin ada yang mediumnya tapi dengan kualitas yang tetap bagus, dengan sistem yang tetap bagus. Oke. Oh, itu jadi perencanaan jangka panjangnya ya. Yes. Nah, kalau betul dari sisi bisnis, ini pertanyaan terakhir dari sisi bisnis nih, dokter. Dokter menjalankan ini sempat ada kerugian nggak gitu dokter? Kalau kerugian sih, karena kita jasa ya. Kalau kerugian itu, insya Allah kecil sekali ya, kecil sekali. Mungkin ada paling-paling yang misalnya mereka udah janjian apartemen, terus udah DP, terus mereka nggak jadi gitu ada. Tapi boleh dihitung dengan jari kan. Tapi karena itu yang saya bilang tadi bahwa orang yang datang ke sini itu biasanya mereka udah tahu gitu. Apa yang mereka harus siapkan. Apa yang mereka datang sini tuh rata-rata udah tahu gitu, udah siap. Udah ada permasalahan ya? Udah ada permasalahan, udah tahu kemungkinan spend money-nya mereka berapa karena mereka kan tanya dulu. Nah, karena itu menurut saya sih jadi memperkecil angka kerugian karena ini kan jasa ya. Kalau jasa itu memang harus dari personalnya dari klinik sini karena kita kan jual jasa, bukan jual. Jadi itu memang harus benar-benar di manage, harus benar-benar dijaga, harus benar-benar dikawal. Dari titik terbawa, dari orang terbawa, dari OB-nya, mulai dari resepsionisnya, mulai dari perawatnya, kita benar-benar edukasi. Malah kita masukin mereka, kasih coach untuk mendidik mereka tuh supaya menjadi orang yang profesional, walaupun dari segi bawah, misalnya OB, mereka itu juga kita didik gitu. Jadi orang yang bisa melayani orang-orang yang atas. Oh, dari manapun dilatih dari segi apapun ya. Oke. Nah, sorry dokter, aku penasaran nih. Dari tadi aku mikir, aku penasaran satu pertanyaan nih. Kan dokter kenal di veneer sama implan ya. Mungkin aku nanya veneer lah, gitu dokter. Kalau boleh tahu dokter, kayak biasanya yang pasien itu keluarkan untuk veneer itu bentuk satu gigi itu berapa sih dokter? Itu kan karena memang veneer itu kan berbeda. Tapi kita kan pakai saya bilang karena kita udah main di high end, kita harus memberikan kualitas yang terbaik. Betul. Nah, kita berikan pakainya bahan itu bahan Jerman. Jadi memang cukup mahal untuk suatu tindakan apalagi untuk implan gitu. Implan kita pakainya yang terbagus juga dunia kita pakai. Stroman misalnya implan. Nah, kalau untuk veneer ini biasanya kita rentnya tuh 8 sampai 9 juta. Satu gigi berarti kira-kira satu ini hampir mungkin 200-an ya. Ya. Wah, itu dapat 1 jam tangan itu. 1 jam tangan dapat itu udah. Itu juga jam tangan juga mahal. Iya, beda tempat aja tapi. Betul. Iya. Oke, nextnya nih kita mau masuk ke lebih ke
fashion gitu, lebih ke karena kan kalau aku lihat kan dokter memang tadi baik lagi dokter ngomong memang fashion itu lumayan penting ya Iya, untuk sangat membranding penting. Iya, diri ya. Nah kira-kira ada aksesoris favorit dokter nggak apa? Saya tuh paling suka pakai kacamata. Makanya saya kan terkenal dengan dokter dia kalau ngeliat saya tuh pasti lihat kacamatanya. Jadi ada nih satu peristiwa yang menurut saya tuh unik. Jadi waktu tahun 2018 saya haji. Naik haji sama papahnya Adit. Saya waktu itu saya pakai baju hitam, pakai cadar, pakai semuanya hitam dan malam. Ada salah satu media waktu itu Kompas TV. Dia tanya sama suami saya lagi kebetulan, itu Dokter Devia ya katanya. Kenapa kamu tahu itu tetep ini udah pakai cadar, pakai hitam, pakai dan malam. Kok kamu tahu itu Dokter Devia? Dia dari kacamatanya. Kacamatanya, berarti berhasil. Jadi berarti saya itu memang di kacamata. Oh, di kacamata ya. Jadi orang mengenal dulu waktu saya belum berjilbab, orang mengenal saya dari rambut saya yang sasaknya agak tinggi. Oke. Itu tapi setelah saya pakai jilbab, saya pikir saya harus bikin sesuatu supaya saya dikenal orang dari jauh-jauh, karena kita harus membangun sesuatu yang kita harus punya ciri khas. Ya, biar gampang diingat ya. Kita apa supaya kita diingat orang. Yes. Karena sejak itu saya kenapa saya nggak pakai kacamata, karena memang saya pencinta kacamata. Saya suka kolektor kacamata juga gitu. Jadi sejak itu saya dikenal orang dengan kacamata. Iya. Iya sih, kalau aku lihat online memang biasanya kalau yang pakai kacamata memang ya itu udah ciri khas dokter banget lah. Ya, oke tadi pas lihat, oh ini Dokter Devia nih, karena kita belum ketemu juga kan sebelumnya kan. Oke. Nah sebelum penutupan ini sebenarnya aku itu udah bawain beberapa tipe jam tangan nih dokter. Aku kan karena kan kita kan sebagai penjual juga kita bisa mengira-ngira lah kira-kira customer nih sukanya kayak gimana sih, seleranya dari segi lifestyle-nya, dari segi pakaiannya dan lain-lain kan. Nah jadi tadi sebelum aku kesini aku udah pilihin nih kira-kira mana yang mungkin ya, aku juga nggak tahu aku bener atau enggak soalnya. Sukanya yang mana? Kira-kira sukanya mana? Nah coba deh. Nah di sini aku udah bawain beberapa pilihan. Ini apa nih? Untuk apa? Rolex ya. Udah beberapa pilihan. Jadi di sini aku pengen tahu aja sih kira-kira pilihan saya akurat nggak pilihanku. Dari segi ini khusus perempuan apa perempuan laki? Ini khusus perempuan. Ini khusus perempuan, tapi ada juga yang size-nya besar ini juga bisa untuk laki-laki gitu. Nah, kalau dari penglihatan dokter ini ada nggak yang mungkin ini mungkin masih style dokter nih gitu. Jadi kayak coba lihat, saya belum lihat sama. Nah, jadi aku kalau saya tuh sukanya mewah ya. Yang mewah ya. Yang mewah kita ada bawain yang diamond seperti ini. Ini ada diamond, dia two tone rose gold juga dan lain-lain. Rose gold ya? Yes, itu rose gold. Itu dia dialnya warna coklat dia. Jadi aku bawain. Ini apa bedanya sama ini? Ya, yang ini dia rose gold ya? Yang ini rose gold, yang sampai ini ke dia, dalam ya? Ini kalau ini di dalamnya warna hitam dia. Ya? Dan ini dia ini sih diamond. Itu karena, karena saya tuh suka kalau seandainya kelihatan sukanya glamor. Glamor tuh bukan harus mewah, tapi saya tampaknya glamor. Kalau ini saya nggak tahu ini paling mahal di sini yang mana. Tapi ini yang saya suka gitu. Karena melihatnya saya tuh ini kelihatannya yang cantik. Goldnya bikin kayak mewah. Gold di dalam. Kalau dibandingin ini saya lebih suka yang ini karena Oke, berarti ini pilihan saya masih lumayan akurat nih dok. Aku bawain yang ini ya. Oke, jadi ini pilihan Dokter Devia ini Datejust 31 mm, two tone rose gold, Choco VI diamond. Itu berapaan itu? Ini dia di 185 juta. Di antara semua ini paling mahal mana? Dari semua ini yang paling mahal itu yang ini dokter.
Yang ini. Kenapa ini lebih mahal daripada Yang ini soalnya diamondnya dia lebih banyak dia. Yang ini dia di VI-nya aja. Dan yang ini juga dia, cantik. Ini cantik. Ini dia pink. Ini lumayan best seller dia kalau Iya, iya. buat cewek-cewek biasanya. Ini juga cantik, dia hampir sama. Cuman ini berliannya lebih banyak ya. Yes, betul. Makanya ini dia lebih mahal sedikit dia. Ini berapaan ini? Ini 190-an dia. Tuh, teman-teman yang mau beli. Ini dia sekali vinil sama dia. Iya. Ini yang keluaran tahun baru. Itu tahunnya 2010-an dia. Oh, udah. 2010-an, dua-dua sama 2010-an juga. Ini new apa? Saka? Dia pre-owned, itu pre-owned. Oke. Pre-owned, betul. Iya. Bukan yang baru berarti ya? Yes, ada yang baru tapi ada juga yang pre-owned kita. Ini pre-owned semua ya? Makanya harganya lebih di bawah ya? Lebih kompetitif Kalau sedikit. barunya sekarang berapa ya? Baru itu kira-kira kalau tipe ini udah 250 ke atas. Oh iya? Kalau Kalau ini sekarang berapa? itu aku di 190-an. Iya. Boleh lihat nggak nih? Boleh. Gimana? Oke. Mungkin kita closing dulu kali bentar ya. Nah, jadi ini yang dipilih sama dokter Devia ya. They just top of VI, diamond, fluted bezel. Nah, Tapi keren loh. Nah, thank you banget nih dokter Devia udah memperbolehkan kita buat main-main ke klinik sama-sama. dokter dan bisa ngobrol-ngobrol sama dokter gitu. Nah, ada saran nggak mungkin terakhir untuk generasi muda? Saran dari saya, tetap semangat, jangan pernah lelah untuk berjuang. Jadikan semua semua perjalanan itu adalah menjadi proses menjadi lebih baik. Oke, siap. Oke deh. Oke, see you on the next video. Bye-bye.